Oke, baiklah, sidang akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2021, sidang perkara dengan nomor register perkara 011 garing PUU strip 11 Romawi garing 2021 perihal pengujian material perluasan makna Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tata tertib persidangan. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Pengunjung sidang dilarang 1. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 2. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. 3. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. 4. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang. 5. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana dan atau perlengkapan persidangan lainnya. 6. Makan dan minum selama persidangan berlangsung. 7. Menghina para pihak dan ahli. 8. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak dan ahli selama persidangan berlangsung. 9. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah. 10. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sidang perkara dengan nomor register 011 garing PUU strip 11 garing 2021 perihal pengujian material perluasan makna Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara pemohon, apakah saudara hadir pada hari ini? Hadir yang mulia. Baik, silakan perkenalkan diri saudara. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Law Student Advokasi. Dengan saya sendiri, Egy Kurniawan, SHLLM Cil, dan rekan saya Tarisa SHMH Cil, yang bertindak atas nama Aldan Parozi, Mujiono, Fauzi Irawan, dan Made Muranta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2021, yang dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian material perluasan makna Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, terima kasih yang mulia. Sekian perkenalan dari kami. Baik, terima kasih. Oke, meskipun saudara kuasa ini sudah beberapa kali atau sering bahkan berperkara di sini, namun saya masih berpendapat perlu memberitahukan karena ada prinsipal juga yang hadir bahwa persidangan ini mengapa 3 orang hakim saja, karena ini sidang pemeriksaan pendahuluan berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam pemeriksaan pendahuluan, tujuan pokoknya adalah untuk memastikan bahwa permohonan yang saudara ajukan itu jelas dan lengkap. Terkait dengan itu, maka nanti pada saatnya hakim akan memberikan nasihat kepada saudara dalam rangka kejelasan dan kelengkapan itu. Dan saudara punya hak untuk setelah mendapatkan nasihat,
untuk memperbaiki permohonan yang sudah kami terima. Sudah kami baca dan sudah dipahami. Tetapi untuk lebih jelasnya, kita memberi kesempatan pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok surat permohonannya saja. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan bacakan. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 6, Jakarta Pusat, 10110. Dengan hormat perkenalkan kami, saya Egy Kurniawan SH LLM Cil dan rekan saya Tarisa SH MH Cil. Kesemuanya adalah advokat yang berkewenangan Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda pengenal advokat bukti P1 pada kantor hukum The Law Student Advocacy Jalan Melati 2 nomor 99 Sabang Menteng Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tertanggal 01 September 2021 nomor 022-SKK-TSA-11-2021 bukti P2. Dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Aldan Parozi, Mujiono, Fauzi Irawan, dan Made Mudanta. Selanjutnya, pemohon 1, 2, 3, dan 4 disebut para pemohon. Dengan ini, pemohon sebagai bagian dari subjektum litis dalam permohonan ini mengajukan permohonan pengujian materi in casu pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan, selanjutnya disebut bukti P4, terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan disebut bukti P5. Adapun permohonan pengajuan material yang diajukan oleh permohonan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap sudah dibacakan. Kedua, kedudukan legal standing pemohon dianggap sudah dibacakan. Ketiga, alasan pemohon posita. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, atas dasar legal standing tersebut, pemohon menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menguji objektum litis dari permohonan ini, yakni keberlakuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau menjadi batu uji dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan alasan sebagai berikut. Terhadap konstitusional pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kami mendalilkan beberapa hal antara lain: A. Perluasan makna dalam pasal Aquo yang harus menyelaraskan diri dengan konsep amanah konstitusi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 tentang negara Indonesia adalah negara hukum. 1. Dalam buku Dr. Handes Mutoha, SHMAG, yang berjudul Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, disebutkan bahwa untuk mencegah dan menghindari ada atau terjadinya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang diabsolutkan dan mengabaikan hak-hak rakyat, maka lahirlah ide dan melahirkan negara hukum. Alasan lain dalam sub ini dianggap telah dibacakan. B. Pasal 8 UU P3 harus menjunjung tinggi perihal kedudukan seseorang di hadapan hukum, sebagaimana dijelaskan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Segala warga bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan ini dengan tidak ada kecualiannya. Alasan dalam sub ini dianggap telah dibacakan. C. Terbentuknya skema jaminan terhadap pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi subjek hukum yang dirasa tidak terakomodir sebagaimana termaksud dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Alasan dalam sub ini dianggap telah dibacakan. D. Perlunya suatu kepercayaan dalam memberikan kesempatan dalam ranah politik pemerintahan
sebagaimana pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Alasan dalam surat ini dianggap telah dibacakan. E. Pembentukan skema keadilan agar tidak membedakan terhadap ras, suku, agama, serta pandangan politik seseorang sesuai amanat pasal 28I ayat 1, ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan terhadap pengakuan yang bersifat diskriminatif itu. Alasan dalam surat ini dianggap telah dibacakan. Petitum. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan pada bagian ini, maka pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagaimana berikut. 1. Mengabulkan keseluruhan permohonan pemohon. 2. Menyatakan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82 bertentangan secara bersyarat dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak adanya perluasan makna terhadap pasal 8 UU Akuo yang menganulir tentang ADRT suatu partai politik. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam lembaga negara Republik Indonesia, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, pemohon dan kuasa hukum pemohon. Saya Egy Kurniawan SH LLM Cil dan rekan saya Tarisa SH MH Cil. Sekian permohonan kami yang mulia. Baik, terima kasih kepada pemohon yang sudah membacakan alasan permohonannya. Baik, dalam permohonan saudara, hakim akan berkomentar beberapa hal yang dianggap masih keliru dan masih perlu diperbaiki. Tolong dengarkan bahwa dalam permohonan saudara, tolong diperjelas itu perorangan atau sekelompok orang dan kerugiannya itu apa. Tapi kalau dia dalam posisi perorangan, warga negara Indonesia, ketua dari partai keluarga dulunya, tentu dia punya kerugian langsung. Dia menempati di sana, tempatnya ia bekerja di partai itu. Lalu yang kedua, problematikanya adalah saudara meminta agar pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu dibuat perluasan makna. Jadi, saudara uraikan lebih jelas dan mendetail perluasan makna di ayat berapa seperti itu. Karena pasal 8 kan beberapa ayat. Artinya redaksionalnya hendaknya diperbaiki lagi. Baik yang mulia, akan kami perbaiki lagi yang mulia. Kemudian untuk diperbaiki juga perihal kerugian konstitusionalnya, apakah memang ada terjadi atau tidak. Lampirkan bukti-bukti juga, karena di permohonan ini tidak terlalu gamblang menguraikan perihal kerugian konstitusionalnya. Baik yang mulia. Baik, selanjutnya dari hakim anggota 1, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk permohonan nomor register perkara 011-PUU/11-2021, saudara pemohon, yang pertama saya kira secara umum permohonan sudah cukup baik ya. Cuma persoalannya adalah pemohon yang 4 orang ini berarti bukan lagi tergabung dalam partai keluarga. Betul yang mulia. Nah, ini tolong dipertimbangkan apakah perorangan warga negara Indonesia atau menggunakan label partainya dengan sekelompok orang. Karena ini berkaitan dengan kerugian konstitusionalnya yang berbeda nanti. Terima kasih. Baik, selanjutnya hakim anggota 2, silakan saudara Tomil. Baik, terima kasih Prof. Sanusi. Ya, saya hanya menambahkan
Jadi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi itu sudah cukup jelas, gamblang. Jadi tinggal pemohon bagaimana mengelaborasikan lebih lanjut apa yang disampaikan oleh beliau, terutama yang terkait dengan petitum tadi. Ini yang memang suatu yang boleh dikatakan kurang lazim ini. Nah, tinggal sekarang bagaimana saudara mengemasnya sehingga apa yang disampaikan oleh beliau bisa masuk. Dari saya cukup sekian. Baik, terima kasih. Baiklah, pada pemohon, kalau Anda ingin melakukan perbaikan, silahkan dimasukkan paling lambat tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.00 WIB. Kalau itu tidak dimasukkan, maka yang kami akan laporkan nanti ke rapat permusyawaratan hakim adalah permohonan yang sekarang. Tetapi kalau saudara melakukan perbaikan lebih awal dan memasukkan lebih awal, itu kita bisa mengagendakan juga sidang berikutnya. Panitra, apakah tanggal 23 November 2021 pukul 10.00 WIB ada agenda persidangan yang lain? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, bagaimana kuasa pemohon? Bisa dipahami? Bisa, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian karena tidak ada lagi persoalan untuk perkara dengan nomor register 11/PUU strip 11/2021, maka akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 23 November 2021 pukul 10.00 WIB. Demikian sidang hari ini, sidang dianggap selesai dan sidang ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, selanjutnya sidang kedua pembacaan permohonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, pada hari ini, Selasa, tanggal 23 November 2021, sidang perkara dengan nomor register perkara 011-PUU-11 perihal pengujian material perluasan makna Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sidang perkara dengan nomor register 011-PUU-11/2021 perihal pengujian material perluasan makna Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda sidang hari ini adalah pembacaan permohonan yang telah diperbaiki. Kepada pemohon atau kuasa hukumnya hadir dalam persidangan ini? Hadir, Yang Mulia. Baik, apakah termohon atau perwakilannya hadir? Hadir, Yang Mulia. Hadir, Yang Mulia. Ya, baik, agenda persidangan hari ini untuk mendengar permohonan, pembacaan permohonan dari pemohon. Silakan langsung kepada kuasa hukum pemohon untuk membacakan permohonannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6, Jakarta Pusat 10110, dengan hormat, perkenalkan kami, Dr. Egy Kurniawan SH LLM Cil, dan saya sendiri, Tarisa SH MH Cil. Kesemuanya adalah advokat yang berkewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda pengenal advokat. Bukti P1, pada kantor hukum The Law Student Advocacy, Jalan Melati 9 nomor 99, Sabang Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tertanggal 1 September 2021,
nomor 022 garing SKK garing TSA garing 9 garing 2021 bukti P2. Dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Adlan Fahrozi, Mujiono, Fauzi Irwana, Made Mudarta. Selanjutnya pemohon 1, 2, 3, dan 4 disebut sebagai para pemohon. Dengan ini pemohon sebagai bagian dari subjektum litis dalam permohonan ini mengajukan permohonan pengujian material in cause Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya disebut Undang-Undang P3 Bukti P4 terhadap Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28D Ayat 3, dan Pasal I Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bukti P5, adapun permohonan pengujian material yang diajukan oleh pemohon akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan, kedudukan hukum legal standing permohonan dianggap sudah dibacakan, alasan permohonan posita. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, atas dasar legal standing tersebut di atas, pemohon menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menguji objektum litis dari permohonan ini, yakni keberlakuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan yang bertentangan dan atau menjadi batu uji dengan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28D Ayat 3, dan Pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan alasan sebagai berikut. Pengujian material terhadap konstitusionalitas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kami mendalilkan beberapa hal antara lain. A. Perluasan makna dalam pasal aqua yang harus menyelaraskan diri dengan konsep amanah konstitusi Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam buku Dr. Handes Muntoha SHMAG yang berjudul Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, bukti P26, disebutkan bahwa untuk mencegah dan menghindari ada atau terjadinya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak rakyat, maka lahirlah ide dalam melahirkan negara hukum. Alasan lain dalam sub ini dianggap telah dibacakan. B. Pasal 8 Undang-Undang P3 haruslah menjunjung tinggi perihal kedudukan seseorang di hadapan hukum sebagaimana dijelaskan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Alasan lain dalam sub ini dianggap telah dibacakan. C. Terbentuknya skema jaminan terhadap pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi subjek hukum yang dirasa tidak terakomodir sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Alasan lain dalam sub ini dianggap telah dibacakan. D. Perlunya suatu kepercayaan dalam memberikan kesempatan dalam ranah politik pemerintahan sebagaimana Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Alasan lain dalam sub ini dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, pembentukan skema keadilan agar tidak membedakan terhadap ras, suku, agama, serta pandangan politik seseorang sesuai amanat Pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Alasan lain dalam sub ini dianggap telah dibacakan. Kemudian petitum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan pada bagian 1-3, maka pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan keseluruhan permohonan pemohon. 2. Menyatakan Pasal 8
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, bertentangan secara bersyarat, kondisional, unkonstitusional, dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak adanya perluasan makna terhadap pasal 8 Undang-Undang Aqua yang menganulir tentang ADART suatu partai politik. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, pemohon atau kuasa hukum pemohon, Dr. Egy Kurniawan SH LLM.Chil, dan saya sendiri Tarisa SH MH.Chil. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada pemohon yang telah membacakan permohonannya. Baik, selanjutnya kepada pihak termohon, apakah sudah jelas dengan permohonan yang dibacakan oleh pihak pemohon tadi? Sudah jelas, Yang Mulia. Baik, apakah pihak termohon, pemerintah telah siap dengan tanggapan atas permohonan dari pemohon? Sudah, Yang Mulia. Baik, dari pemohon pemerintah, silakan dibacakan tanggapannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Keterangan tertulis Pemerintah Republik Indonesia atas permohonan pengujian Undang-Undang Perluasan Makna terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan UU P3 terhadap Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28D Ayat 3, Pasal 28I Ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 00011-PUU-2-2021. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 November 2021, dan karena itu sah mewakili pemerintah Republik Indonesia, bahwa berdasarkan surat kuasa, surat panggilan Mahkamah Konstitusi nomor 138 PN/MK/09/2021, tanggal 5 Oktober 2021 telah menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan keterangan secara lisan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi atas perluasan pengujian makna terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang dimohonkan oleh Adlan Farozi selaku pemohon 1, Mujiono selaku pemohon 2, Fauzi Irawan selaku pemohon 3, dan Made Mudarta selaku pemohon 4. Perluasan makna Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimohonkan uji material terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dianggap telah dibacakan. Kedua, kedudukan atau legal standing termohon dianggap telah dibacakan. Ketiga, keterangan pemerintah atas dasar argumen pemohon mengenai permohonan pengujian material perluasan makna Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 1. Perluasan makna dalam pasal akuo dengan konsep konstitusi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara Indonesia adalah negara hukum. 1. Bahwa termohon menolak poin 2 yang dikemukakan pemohon. Masih ada? Silakan dilanjutkan. Baik, akan saya lanjutkan. Mohon maaf. Bahwa termohon menolak poin 2 yang dikemukakan pemohon karena Indonesia sebagai negara demokrasi yang dapat dilihat dalam bukti normatif empirik yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Hal ini merupakan pancaran dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksudkan semua manusia memperoleh kesempatan dan keadilan yang sama dengan kehidupan bermasyarakat
dan hal tersebut tentu dijamin oleh negara. Tentunya hal itu sudah terwujud dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat memperhatikan norma tersebut. Dengan itu artinya ada dukungan pemerintah dalam memberikan hak yang sama dan adil bagi masyarakat. Yang B, pasal 8 Undang-Undang P3 haruslah menjunjung tinggi perihal kedudukan seseorang di hadapan hukum sebagai dijelaskan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Bahwa termohon setuju mengenai alasan poin ke-31 karena pendapat pemohon sesuai dengan keberlakuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang mana negara menjamin kesamaan hak setiap warga negaranya, sehingga semua warga memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum agar keadilan dapat dirasakan setiap orang tanpa terkecuali. Yang C, terbentuknya skema jaminan terhadap pengakuan perlindungan dan kepastian hukum bagi subjek hukum yang dirasa tidak terakomodir, sebagian termaktub dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Bahwa termohon dalam poin ke-39 telah dikemukakan pemohon karena pada pasal 115 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengenai isi dari ADART. Dapat disimpulkan bahwa isi pasal 15 tersebut sudah jelas bahwasanya anggota partai politik memiliki hak dipilih dan memilih serta ikut serta dalam kegiatan partai politik. Bahwa dapat disimpulkan dari pasal tersebut mengatur atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang D, perlunya suatu kepercayaan yang memberikan kesempatan dalam ranah politik pemerintah sebagai pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa termohon tidak setuju pada poin ke-56 yang telah dikemukakan oleh pemohon, yang menjelaskan bahwa partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang mana dalam hal ini partai politik tidak menjadi perantara antara rakyat dan pemerintah karena partai berdiri sebagai sarana pengatur konflik pemerintah. Maka dari itu, partai politik melakukan pendekatan melalui konsolidasi dengan pemerintah. Maka dari itu, partai politik memiliki peran yang penting dalam penyelenggara pemerintahan daerah dan pusat. Yang E, pembentukan skema keadilan agar tidak membedakan terhadap ras, suku, agama, serta pandangan politik seseorang sesuai amanat pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa termohon pada alasan pemohon pada poin ke-79 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi, serta memberikan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia dan juga pengakuan hak asasi manusia. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan, pengayoman pada masyarakat yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan di atas, pemerintah memohon kepada yang terhormat Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian perluasan makna pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2. Memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan permohonan pemohon tidak diterima. 2. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 3. Menyatakan makna dari pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Menyatakan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mempunyai kekuatan hukum dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Atas perhatian Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemerintah. Selanjutnya dari DPR, apakah sudah siap dengan keterangannya? Ada yang mulia. Sudah siap. Baik, silakan dari DPR, bacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian undang-undang tentang perluasan makna pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 011/PUU strip 11/2021. Berdasarkan surat kuasa khusus pimpinan DPR RI nomor HK.01/2341/DPR RI/2021 tanggal 8 November 2021 telah memberi kuasa kepada saya, Yuci Elvira Gestadella SHMH, yang bertindak sebagai kuasa hukum DPR. Tentang kedudukan legal standing pemohon dianggap telah dibacakan. Terhadap kedudukan legal standing pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak sebagaimana yang diatur oleh pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Terhadap pengujian material atas penjelasan makna pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pemohon, DPR RI berpandangan dengan memberikan keterangan atau penjelasan sebagai berikut. A. Perluasan makna dalam pasal Aquo dengan konsep konstitusional pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Bahwa menurut termohon, semenjak pemerintah membuat regulasi ini, setidaknya terdapat beberapa oknum penyalahgunaan kewenangan yang tidak diperuntukkan olehnya. Seperti yang diketahui, oknum di sini tentu saja sudah melanggar ketentuan yang tercantum dalam undang-undang karena merampas hak demokrasi yang lain. Padahal nyatanya, Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi harus menjunjung tinggi hak demokrasi orang lain. Maka dari itu, semua masyarakat mempunyai hak yang sama dalam hal memilih dan dipilih tanpa dibatasi atau didiskriminasi. B. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Bahwa pemohon setuju terhadap pendapat pemohon dalam poin ke-32 dan poin ke-33. Semua warga Indonesia, pengadilan memiliki hak dan kedudukan yang sama. Penegakan hukum bukanlah hanya pada pelaksanaan undang-undang saja, melainkan juga faktor apa saja yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan untuk menjadi fondasi sebagai hierarki tertinggi, sehingga apabila suatu undang-undang menyebabkan hak kerugian konstitusional orang lain, maka undang-undang tersebut dapat diminta pengujian di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, bahwa termohon menolak pendapat pemohon dalam poin ke-36 dengan menggarisbawahi kata kebebasan bersifat global, fundamental, dan harmonis, serta ketidaksamaan dalam kebutuhan sosial dan finansial. Termohon berpendapat bahwa betul setiap warga negara memiliki kebebasan, namun tentunya kebebasan tersebut tetap harus sesuai dengan aturan dan norma, sehingga kebebasan tersebut tidak menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat. C. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di sini, bahwa termohon setuju mengenai alasan poin ke-41 yang mengembangkan teori Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Nicomachean Ethics mengenai keadilan distributif yang merupakan keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, sehingga sifatnya proporsional. Dalam hal ini, mengingat adanya ketidaksesuaian atas KLB yang dilakukan oleh Partai Keluarga yang berujung pada pemecatan DPC atas aksi protesnya terhadap putusan dari adanya KLB yang diadakan, yang di sana membahas dan memilih ketua umum yang baru. D. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Termohon tidak setuju dengan alasan poin ke-56 yang telah dikemukakan oleh pemohon, yang menjelaskan bahwa partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik tidak menjadi perantara antara rakyat dan pemerintah, karena partai berdiri sebagai sarana pengatur konflik dalam pemerintah. Maka, partai politik melakukan pendekatan melalui konsolidasi dengan pemerintah. Partai politik sebagai organisasi atau sarana partisipasi warga negara dalam proses pembuatan kebijakan dan sebagai penentu siapa yang akan menjadi penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara di pusat dan di daerah yang kemudian dibantu oleh aparatur negara sebagai birokrat. Maka dari itu, partai politik memiliki peran yang penting dalam terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pusat. Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Termohon di sini setuju dengan alasan pemohon pada poin ke-79 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi, serta memberikan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia, dan juga pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki berdasarkan ketentuan hukum, berdasarkan hukum dan kesewenangan. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan akuo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, menolak permohonan akuo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan akuo tidak dapat diterima. Ketiga, menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. Yang keempat, menyatakan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sudah jelas dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, menyatakan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 8 November 2021, Kuasa Hukum Termohon, Yuci Elvira Istadela SHMH. Cukup, Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih kepada DPR RI atau kuasa hukumnya yang telah menyampaikan keterangannya. Baik, selanjutnya pada pemohon, apakah sudah menghadirkan alat bukti? Iya, Yang Mulia. Baik, alat bukti apa yang akan Anda hadirkan? Kami akan mengajukan 2 orang ahli atas nama Rini Anissa dan Lisa Cynthia, Yang Mulia. Baiklah, kepada saksi silakan untuk maju terlebih dahulu untuk disumpah oleh Hakim Anggota 5. Silakan, Hakim Anggota 5. Baiklah, silakan ulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli dalam persidangan ini. Sebagai ahli dalam persidangan ini. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Baiklah, para ahli, Anda sudah disumpah. Silakan kepada ahli pertama dari Ahli Ilmu Perundang-undangan, Prof. Rini Anissa, silakan untuk menyampaikan keterangannya. Baiklah,
di sini saya dihadirkan sebagai saksi ahli pemohon. Di sini saya akan menyampaikan keterangan sesuai dengan keahlian saya, yakni di bidang ilmu perundang-undangan. Langsung saja, dan sebelumnya saya mohon izin untuk menampilkan share screen. Lanjut ke slide 2. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu, yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Lalu, berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi, di dalam pasal 8 ayat 2 ini terdapat kata yang menyatakan berdasarkan kewenangan. Jadi maksudnya adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dasar inilah adanya permintaan permohonan terhadap perluasan makna dalam pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga ADART semua partai politik bisa digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Agar setiap ADART yang dibentuk melanggar undang-undang, partai politik bisa diuji. Lanjut menuju slide ketiga. Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni terdiri dari asas materialnya, yakni asas terminologi dan sistematika yang benar, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Lalu asas formalnya terdiri atas asas tujuan yang jelas, asas organ atau lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendorong dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di Indonesia. Akan tetapi, beberapa undang-undang melanggar eksistensi dan fungsi penjelasan, sehingga ada dorongan untuk dilakukannya pengujian. Ada beberapa undang-undang di Indonesia yang diperlukan perluasan maknanya, sehingga tidak menimbulkan problematika mengenai penjelasan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya yakni pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perluasan makna pada pasal 8 dirasa perlu mengingat ADART dinilai sebagai peraturan internal partai politik, sehingga sarana koreksi bagi ADART yang melanggar undang-undang partai politik tidak ada. Lalu, apabila ADART secara terus-menerus tidak bisa disentuh oleh hukum, maka hal ini akan memberi kesempatan terhadap penguasa-penguasa partai politik dalam mencapai kepentingan mereka. Partai politik memegang peranan penting dalam negara demokrasi karena adanya kontribusi positif bagi pelembagaan demokrasi sepanjang partai politik tersebut dikelola dengan demokratis, secara profesional dengan tidak mencampur adukan kepentingan pribadi dalam partai politik. Tetapi kenyataannya, partai politik sering dijadikan sebagai sarana kepentingan politik. Dampaknya ialah terjadinya tindakan intimidasi politik terhadap anggota dan para kadernya, dan memanfaatkan otoritas dan pengaruh yang besar. Lalu seharusnya memberikan perlindungan dan jaminan hukum atas hak-hak anggotanya, tetapi justru sebaliknya hanya mementingkan kepentingan penguasa partai
Padahal dalam undang-undang disebutkan bahwa anggota adalah pemegang kedaulatan dalam partai politik. Jadi solusi atas permasalahan ini salah satu caranya ialah dengan melakukan pengujian serta perluasan makna pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga terdapat perlindungan kepentingan anggota masyarakat demi menjaga kepentingan bangsa dan negara dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Demikian keterangan yang bisa saksi sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Rini selaku ahli ilmu perundang-undangan dari pemohon. Baik, karena ini saksi dari pemohon, silakan dari pemohon ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada ahli, menurut keahlian saudara, implikasi seperti apa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di Indonesia? Sekian, terima kasih. Silakan ahli. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab yang mulia. Silakan. Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan mendorong dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di Indonesia. Salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia yakni suatu undang-undang harus mencantumkan penjelasan undang-undang. Akan tetapi beberapa undang-undang melanggar eksistensi dan fungsi penjelasan dalam undang-undang, sehingga adanya dorongan untuk dilakukan pengujian melalui Mahkamah Konstitusi. Permasalahan ini juga termasuk dalam penjelasan dan perluasan makna dari suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan hakikat dan fungsi penjelasan suatu peraturan perundang-undangan. Demikian. Baik, terima kasih kepada pemohon dan juga ahli. Selanjutnya dari termohon, ada yang ingin tanyakan? Ada yang mulia. Silakan dari termohon. Baik, kepada saksi ahli ilmu perundang-undangan, sesuai keahlian saudara, sebuah undang-undang itu dapat dikatakan baik apabila tidak menimbulkan kerugian konstitusional atau mengurangi hak-hak orang lain dan memiliki kedudukan sebagai aturan untuk konsolidasi politik dan hukum. Jika dilihat dalam hal ini, makna dari pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menimbulkan potensi konflik sehingga dimintanya perluasan makna terhadap pasal ini. Saudari sebagai ahli ilmu perundang-undangan menanggapi hal ini, apakah pasal tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur peraturan perundang-undangan? Itu saja yang mulia. Baik, izin menjawab. Dari segi subjeknya sudah benar bahwasanya peraturan perundang-undangan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Dalam hal ini, pada pasal 8 sudah disebutkan lembaga-lembaga mana saja yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dibentuk oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Demikian. Baik, cukup dari termohon, sudah jelas? Sudah yang mulia. Dari termohon DPR, ada yang ingin tanyakan? Ada yang mulia. Silakan dari teman DPR. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saudari menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 2 dalam hal berdasarkan kepentingan diartikan sebagai penyelenggaraan urusan tertentu peraturan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Benar begitu, saudara saksi? Iya, benar. Bukankah hal tersebut sudah cukup jelas dimaknai, saudara saksi? Iya, sudah jelas untuk dimaknai. Baiklah, dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, ayat 1, kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART. Dalam ayat 1 pasal tersebut, bukankah sudah disebutkan secara jelas bahwa masing-masing partai politik memiliki kedaulatan dan kewenangan dalam menjalankan partai politiknya sesuai dengan AD dan ART masing-masing parpol? Benar, itu sudah disebutkan dalam pasal tersebut. Lalu saudara saksi, jika hal itu sudah disebutkan secara jelas dalam peraturan tersebut,
Bukankah tidak diperlukan lagi perluasan makna untuk pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Bagaimana menurut Anda, Saudara Saksi? Baiklah, sebagai keterangan saksi yang telah dijelaskan sebelumnya, saksi menegaskan bahwa pengujian ADART itu diperlukan supaya tidak menimbulkan problematika mengenai penjelasan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Perluasan makna pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dirasa perlu, mengingat ADART dinilai sebagai peraturan internal partai politik. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Saudari Saksi. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada termohon DPR. Kemudian dari hakim anggota, ada yang ingin tanyakan? Ada Yang Mulia. Silakan dari hakim anggota. 6, Rifki. Baiklah, saya akan bertanya kepada Saudari. Bagaimana menurut ahli bila dengan perluasan makna pasal 8 Undang-Undang hal dalam hierarki perundang-undangan tidak menganulir hal tersebut? Dan apakah menurut ahli hal tersebut secara tidak langsung meningkatkan dan memperkuat kualitas demokrasi kita? Baik, sekian pertanyaan dari Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sepanjang yang saksi ketahui, bahwasanya memang dalam peraturan yang ada di Indonesia tidak menganulir bahwa ADART disejajarkan dengan undang-undang. Karena di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tidak ada yang menganulir bahwa ADART bisa disejajarkan dengan peraturan perundang-undangan. Jika kita lihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan dimasukkan ADART ke dalamnya, maka itu menjadi kualitas demokrasi yang nyata. Namun daripada itu, ditekankan lagi bahwa sistem hukum positif Indonesia tidak menganulir atau mencakup ADART disejajarkan dengan peraturan perundang-undangan. Demikian. Terima kasih kepada ahli. Baik, terima kasih kepada hakim anggota dan juga pada ahli dari pihak pemohon yang sudah menyampaikan keahliannya terkait perkara kita ini. Baik, mungkin cukup untuk pertanyaan. Selanjutnya kita ke ahli kedua, yaitu ahli dari Hukum Tata Negara, ada Prof. Lisa. Silakan Prof. Lisa untuk menyampaikan keahliannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan apa saja hal-hal yang menjadi kewenangan saya atau keahlian saya. Langsung saja, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Prof. Bisa, silakan lanjutkan. Baik. Partai politik mempunyai status dan peran yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Partai politik berkewajiban untuk melakukan pembenahan jika tidak ingin menjadi aktor utama dalam menggagalkan penerapan sistem demokrasi. Artinya di sini partai politik dapat juga dijadikan tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi. Partai politik dan demokrasi memiliki kaitan erat karena partai politik dibentuk atas dasar nilai-nilai demokratis. Partai politik juga dituntut untuk membangun sistem organisasi kepartaian yang baik dengan memanfaatkan seluruh alat kelengkapan dari struktur yang dimilikinya. Artinya, keterlibatan para petinggi-petinggi partai dan anggotanya memiliki posisi yang sama pentingnya. Kemudian, apabila dirasa ada yang ganjil dalam partai politik, wajib dilaksanakan pembenahan. Pembenahan ini dilakukan agar tujuan dari suatu partai politik dapat terwujud. Selanjutnya masih mengenai
sisi internal partai politik, yaitu kedudukan anggota partai politik diperkuat oleh pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang dimana di sini disebutkan bahwa kedaulatan partai politik berada di tangan anggota. Anggota partai politik mempunyai hak memilih, menentukan kebijakan, serta hak memilih dan dipilih. Anggota partai politik juga wajib mematuhi dan melaksanakan ADART serta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik. Dan jika anggota tidak dilibatkan, maka ini akan menyebabkan adanya permasalahan internal di dalam partai politik. Masalah internal dalam partai politik ini dapat diselesaikan melalui undang-undang partai politik, yaitu terdapat dalam pasal 33, yang mana disebutkan bahwa penyelesaian perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam ADART. Kemudian di dalam pasal 33 Undang-Undang Partai Politik, dalam hal penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan. Jika dilihat berdasarkan hukum positif yang ada saat ini berlaku, ADART partai bukan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan karena tidak dibuat oleh lembaga atau pejabat negara. Namun di sini bukan berarti bahwa peraturan yang tidak dibuat oleh pejabat atau lembaga negara dapat dilabeli sebagai bukan peraturan perundang-undangan, karena secara teori dan praktik, undang-undang sebagai produk kesepakatan bersama antara Presiden dan DPR sudah pasti tidak akan mungkin mengatur hal-hal yang sangat terperinci dan detail, karena hal itu akan menyebabkan terlalu tebalnya produk sebuah undang-undang sehingga akan sulit menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Dan sebenarnya ada banyak materi muatan dalam Undang-Undang Partai Politik yang aturan terperincinya didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam ADART. Sebagai contoh yaitu pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik yang berbunyi kedaulatan partai politik berada di tangan anggota dan yang dilaksanakan menurut ADART. Pasal 22 berbunyi kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan ADART. Oleh karena fungsi dari ADART partai politik adalah menerjemahkan dan mengelaborasi lebih detail ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang, sudah selayaknya untuk memperlakukan posisi ADART sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di bidang kepartaian dalam arti luas. Tentang hal ini, saya mengutip pendapat dari Kenneth Jenda, seorang ilmuwan partai politik kenamaan asal Amerika Serikat, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kepartaian adalah peraturan hukum baik yang ditetapkan oleh pemerintah external rules maupun peraturan yang dibuat oleh parpol atau internal rules. Selanjutnya mengenai pelaksanaan KLB secara formal. Ada dua aturan yang bisa menjadi dasar pelaksanaan KLB. Pertama adalah aturan dalam ADART internal, dan secara material, salah satu yang diuji adalah apakah KLB tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang partai politik atau tidak. Majelis Tinggi memang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan KLB, tepatnya pada pasal 81 dan 83. Namun dengan adanya kewenangan yang diberikan, bukan berarti Majelis Tinggi dapat bertindak sewenang-wenang dan hak-hak anggota partai politik harus dijunjung tinggi sebagai negara yang paham, menghargai paham negara hukum, dan salah satu konsep negara hukum yaitu mencakup kepatuhan terhadap hak-hak berikut. Di antaranya adalah perlakuan yang sama dan tidak adanya diskriminasi, kebebasan berpikir, berekspresi, kebebasan berserikat, dan melakukan perundingan bersama. Untuk itu yang mulia, saya berkesimpulan bahwa dibukanya peluang untuk menjudicial review ADART partai dalam hal ini meminta perluasan makna pasal 8 Undang-Undang P3 sehingga ADART semua parpol bisa digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang agar setiap ADART yang dibentuk dengan melanggar undang-undang partai politik bisa diuji ke Mahkamah Agung. Merupakan upaya untuk memberi perlindungan yang maksimal terhadap kepentingan anggota, masyarakat, dan bahkan demi menjaga kepentingan bangsa dan negara.
Karena pada dasarnya membiarkan ADART yang tidak tersentuh oleh hukum sebagaimana yang terjadi selama ini telah terbukti memberi kesempatan dan peluang bagi penguasa partai politik untuk memperlakukan partai politik sesuai dengan selera para elitnya, sehingga cita-cita untuk melembagakan partai politik menjadi jauh panggang dari api. Jika hal ini terus dibiarkan, harapan masyarakat terhadap semakin membaiknya proses berdemokrasi akan menjadi mimpi baik. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja yang dapat Baik, saya terima sampaikan. kasih kepada ahli hukum tata negara. Baik, dari pemohon mungkin ada yang ingin tanyakan, silakan. Ada Yang Mulia. Silakan tanyakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kepada saudara ahli, dikatakan bahwasannya partai politik memegang peranan penting dalam negara demokrasi karena adanya kontribusi positif bagi pelembagaan demokrasi sepanjang parpol tersebut dikelola dengan demokratis secara profesional dengan tidak mencampur adukan kepentingan pribadi dalam parpol. Tetapi kenyataan yang ada, parpol sering dijadikan sebagai sarana kepentingan politik bagi para elit dan pemimpinnya saja dan tidak menjadi sarana dalam berdemokrasi. Pertanyaannya, apa dampak yang akan terjadi akibat hal tersebut? Terima kasih. Baik, silakan saksi ahli. Sebelumnya, bisa diulangi pertanyaan sekali lagi? Baik, saya ulangi. Kepada saudara ahli, dikatakan bahwasannya partai politik memegang peranan penting dalam negara demokrasi karena adanya kontribusi positif bagi pelembagaan demokrasi sepanjang parpol tersebut dikelola dengan demokratis secara profesional dengan tidak mencampur adukan kepentingan pribadi dalam parpol. Tetapi kenyataan yang ada, parpol sering dijadikan sebagai sarana kepentingan politik bagi para elit dan pemimpinnya saja dan tidak menjadi sarana dalam berdemokrasi. Pertanyaannya, apa dampak yang akan terjadi akibat hal tersebut? Baik, silakan saudara saksi ahli. Baik, izin menjawab Yang Mulia, bahwa berdasarkan keahlian saya, dampak yang terjadi akibat hal demikian terjadinya tindakan intimidasi politik terhadap anggota dan para kadernya dengan memanfaatkan otoritas dan pengaruhnya yang besar. ADART seharusnya memberikan perlindungan dan jaminan hukum atas hak-hak anggotanya, tetapi justru sebaliknya hanya mementingkan kepentingan penguasa partai, padahal dalam undang-undang disebutkan bahwa anggota adalah pemegang kedaulatan dalam partai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saksi ahli. Dari termohon ada yang ingin tanyakan? Cukup? Cukup Yang Mulia. Baik, dari hakim anggota lainnya ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, pertanyaan untuk ahli HTM. Jadi, bagaimana menurut ahli tentang tindakan intimidasi partai politik terhadap anggota atau kadernya dengan memanfaatkan otoritas? Bukankah ADART seharusnya memberikan perlindungan dan jaminan hukum atas hak-hak anggotanya? Tetapi justru sebaliknya, hanya mementingkan kepentingan penguasa partai. Padahal dalam undang-undang disebutkan bahwa anggota adalah pemegang kedaulatan dalam partai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab Yang Mulia. Saya sangat menentang keras tentang adanya tindakan intimidasi karena sudah diatur sebagaimana di dalam undang-undang bahwa undang-undang menjamin kebebasan berpikir, menjamin kebebasan berekspresi, dan
kebebasan berserikat, serta melakukan perundingan bersama. Mengenai keterlibatan anggota partai politik di dalamnya, itu sudah jelas diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, bahwa kedaulatan partai politik berada di tangan anggota dan dilaksanakan menurut ADRT. Partai politik juga mempunyai hak dan menentukan kebijakan serta memilih dan dipilih. Baik, itu saja yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup dari saksi hukum tata negara. Terima kasih telah menyampaikan keahliannya. Mungkin dari termohon, apakah mengajukan saksi ahli juga? Tidak, yang mulia. Baik, kalau tidak ada, mungkin sidang hari ini ditutup karena dari termohon juga tidak menghadirkan saksi ahlinya. Untuk selanjutnya kita akan agendakan sidang pembacaan putusan dan akan dilanjutkan pada tanggal sidang putusan akan dilanjutkan pada tanggal 27 November 2021. Untuk itu pada para pihak silakan untuk hadir di persidangan nantinya. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang ketiga, pembacaan putusan. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Pengadilan Mahkamah Konstitusi Indonesia atas permohonan perihal pengujian material perluasan makna Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mulia Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, terima kasih pada Panitra. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor register 011-PU strip 11 Romawi garing 2021 perihal pengujian materi perluasan makna Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan putusan. Silakan kepada para pemohon dan termohon untuk mendengarkan putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Putusan nomor 001/PUU strip 11/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian perluasan makna Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 terhadap Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat 3, dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas nama pemohon adalah Fauzi Mujiono Fauzi Irwana Made Mudarta. Selebihnya dianggap telah dibacakan. Duduk perkara dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hakim selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim anggota 4 pada Andra. Kami silakan. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa tidak perlu dimasukkannya frasa ADART karena hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menganulir hal tersebut. Menimbang bahwa AD atau ART keberlakuannya hanya bersifat internal, yang sangat terbatas pada lingkup terkecil sebuah lembaga dan bukan untuk umum, sehingga tidak perlu adanya perluasan makna ke dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian, maka Mahkamah tetap pada pendiriannya mengenai dalil para pemohon yang menganggap bahwa terdapat potensi kerugian yang dialami oleh keberlakuan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara substansinya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi
bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Mahkamah berpendapat dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 7. Pada Alvin, dipersilakan. Baik, terima kasih. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Yang pertama, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akwo. Para pemohon mempunyai kedudukan hukum, legal standing untuk mengajukan permohonan akwo. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Baiklah, saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Baiklah, silakan dengarkan amar putusan yang seksama. Amar putusan mengadili menyatakan 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak dapat dilakukan perluasan makna pada pasal akwo. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian putusan dalam rapat musyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusional, yaitu ada Ahmad Sanusi SHMH sebagai hakim ketua, kemudian Prof. Dr. Masyanda, terus Tonil Aulia Begawan, Tarisa, Andra Fadila Erizal, Astrid Amelia, Rifki Muharram Al-Rashid. Kemudian juga dihadiri oleh Alvin Juli Wijaya, kemudian ada Gary Zeridio yang masing-masing sebagai hakim anggota, dan juga ada Nur Muhammad Al-Robi sebagai panitera pengganti. Demikian yang dapat kami sampaikan, tertanda tangan oleh hakim ketua dan 8 hakim anggota. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk para pemohon, permohonan Anda kesemuanya ditolak. Demikian. Untuk sidang hari ini, penyampaian putusan dinyatakan selesai dan sidang dalam perkara ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.